Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 8 Juli 2024, Pekan Biasa ke-14. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Hosea, bab 2, ayat 13, dilanjutkan ayat 14b sampai dengan 15, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 19. Inilah sabda Tuhan. Aku akan membujuk umat kesayanganku dan membawanya ke padang gurun, lalu berbicara menenangkan hatinya. Di sana ia akan merelakan diri seperti pada masa mudanya, seperti ketika ia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah sabda Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Matius, bab 9, ayat 18 sampai dengan 26. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun, dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga, sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, peristiwa keluar dari tanah Mesir secara meriah diulangi. Perjanjian dibarui kembali dalam gambaran seperti ikatan perkawinan. Ikatan yang didasarkan pada kasih sejati. Ikatan yang memuliakan umatnya. Dalam bacaan kedua, mukjizat hanya bisa terjadi karena iman, yaitu iman yang telah ditunjukkan oleh kepala rumah ibadat dan wanita yang sakit pendarahan. Dengan iman, mereka mengalami dan mengenal Allah yang menyembuhkan. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau. Itulah kata-kata Yesus kepada seorang wanita yang sakit pendarahan. Sapaan yang menghibur dan menguatkan. Dalam ketidakberdayaan karena sudah lama menderita, ia datang kepada Yesus. Ia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya dan dia mengalami apa yang dipercayai. Kita pun diundang untuk datang kepada Yesus dengan segala suka duka kita untuk disembuhkan. Wajah kerahiman. Gereja diutus untuk mewartakan kerahiman Allah, hati Injil yang berdetak, yang dengan caranya sendiri
harus menembus hati dan pikiran setiap orang. Mempelai Kristus harus mencontoh sikap anak Allah yang keluar menjumpai setiap orang tanpa kecuali. Saat ini, ketika gereja diberi tugas dalam evangelisasi baru, tema kerahiman perlu ditawarkan lagi dan lagi dengan antusiasme baru dan tindakan pastoral yang dibarui. Amat penting bagi gereja dan bagi kredibilitas pewartaannya bahwa ia sendiri menghayati dan memberi kesaksian tentang kerahiman. Bahasa dan gerak-geriknya harus menyebarkan kerahiman sedemikian rupa, sehingga menyentuh hati semua orang dan sekali lagi mengilhami mereka untuk menemukan jalan menuju ke Bapa. Dari Misericordiae Vultus, artikel 12. Wajah kerahiman selalu Yesus tunjukkan dalam hidupnya. Semua yang ada di dekatnya mendapatkan pancaran kerahiman darinya. Dengan menjamah jumbai jubahnya, orang dapat sembuh. Demikian juga dengan kekuatan sabdanya. Orang yang dianggap mati bisa dihidupkan lagi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, kami telah Engkau persatukan dengan kerahiman-Mu. Semoga kami selalu hidup terbuka pada sabda-Mu dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan bertahta, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.